Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini aku bersama mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor. Ya, mahasiswa IPB jurusan apa, Kak? Teknologi hasil perairan dari apa itu? FPIK. Apa itu? Singkatnya seperti apa? Tentang pengolahan lah. Oh, pengolahan ya. Singkatnya tentang pengolahan. Semester berapa, Kak? Semester 5. Semester 5. Ya, jadi aku sedang bersama mahasiswa IPB semester 5 ya. Ya, di video kali ini kami akan sedikit berbincang tentang kulon. Apa itu kulon? Kuliah online. Ya, kuliah online ya. Yang pertama, perkenalan dulu ya. Namanya siapa sih? Halo teman-teman, nama aku Nur Hayati. Nur Hayati. Tinggal aja Nur. Asal dari Pangandaran. Oh, asalnya dari Pangandaran, merantau di Bogor. Tapi sekarang lagi corona ya. Ya, mudik. Sekarang lagi mudik ya. Mudik apa pulang kampung nih? Bebas. Ya, bebas ya. Ya, aku mau nanya nih beberapa pertanyaan ya, Kak. Yang pertama, perbedaan yang paling mendasar antara kuliah tatap muka dan kuliah online itu seperti apa? Yang Kakak rasakan? Kalau aku sendiri ya, karena kalau kuliah offline atau tatap muka itu biasanya emang udah banyak tugas, tapi kalau online biasanya tugasnya itu lebih banyak lagi. Dan dari pembelajarannya sendiri gitu ya, dari dosen menyampaikan materi gitu, lebih nangkap ketika kita kuliah tatap muka. Karena ketika kita nggak ngerti bisa langsung nanya gitu kan. Ya. Kalau misalkan online ada gimana, kadang terkendala oleh jaringan kayak gitu. Terus intinya kayak barokahnya tuh lebih banyak ketika tatap muka gitu, langsung ketemu dosen. Ya, jadi ketika tatap muka itu ada yang bingung kita bisa langsung nanya ya, Kak. Ya, tapi ketika online kita bingung nanya juga seperti apa, soalnya banyak juga terkendala dalam jaringan ya gitu. Berarti kendala mahasiswa kebanyakan di Indonesia itu dalam jaringan. Ya, itu salah satunya. Ada kendala lainnya nggak, Kak, kira-kira? Kendalanya Selain jaringan. Nah, ya. Selain itu yang saya rasain ya, ketika kita kuliah sendiri gitu ya, misal di kamar, aku kan biasanya belajar itu di kamar ya. Kalau misalkan lagi dosen ngejelasin gitu ya, itu kadang rasa ngantuk tuh lebih banyak gitu. Jadi peluang kita buat tidur daripada mendengarkan itu lebih banyak gitu dibanding kita tatap muka. Itu kan kalau kita bisa ketiduran, itu ada yang bangunin gitu. Ini kalau misalkan kita tiduran bablas, kadang sampai udah akhir gitu. Ya, setaunya orang tua kita di kamar lagi belajar, tapi ternyata tidur gitu ya. Kadang gitu ya, kadang. Ya, kadang. Enggak banyak sih. Ya. Terus nih, Kak, plus minusnya dari daring ini seperti apa? Plusnya yang pertama nih ya, karena aku mahasiswa rantau, jadi aku kan jarang pulang. Pulang itu kalau misal ini doang, ada libur doang, libur semester itu juga. Berarti semester sekali ya, Kak? Satu semester sekali, kalau misalkan libur UAS baru pulang. Nah, jadi kan karena ini libur lama banget kan, emang disuruh pulang, jadi ya intinya bisa pulang, ketemu orang tua, kumpul sama keluarga, terus jadi lebih banyak waktu di rumah ya, Kak? Banyak waktu di rumah. Terus enaknya kalau di rumah tuh misal kita butuh sesuatu gitu, yang sifatnya kayak mau makan, tapi kan kalau di sana kan mau makan harus beli dulu gitu ya, harus keluar ya, Kak. Mager kan. Kalau di sini makan udah ada gitu, udah di rumah. Iya. Terus nggak banyak ngeluarin biaya buat makan gitu, cuma biaya buat kuota lebih ke situ. Iya, berarti nih, Kak, itu plusnya. Minusnya adalah itu tadi, pertama kita boros kuota, butuh jaringan karena kita daring ya, jadi butuh kuota itu banyak. Dan ngezoom, Google Meet kayak gitu kan butuh kuota yang banyak gitu ya. Termasuk kalau WA sih nggak begitu banyak kan, tapi ya itu pasti Anda sendiri merasakan kan kalau misalkan di WA tuh ini yang ngomong banyak banget, mau gitu absen kan juga ketumpuk gitu. Jadi kan kalau absen sih udah ada sendiri gitu ya buat absennya. Berarti aplikasinya. Setiap kampus ya beda-beda ya. Terus minusnya banyak tugas, ya Allah. Banyak tugas banyak banget. PB bor, tugasnya banyak. Laprak banyak. Terus jauh dari temen intinya, jadi kayak kangen kayak ya? yang tadinya tuh kalau misalkan kita mau kuliah ketemu temen semangat gitu, ini
sendiri, udah tugas banyak, jadi kayak makin udah ada beban, terus kayak nggak ada ininya loh, jadi kayak nggak ada yang memotivasi gitu. Ya kurang motivasi dari teman-teman, kurang iya. penyemangat ya, biasanya ada apa, semangat Betul sekali. semangat kakak kayak gitu ya. Terus itu untuk plus minusnya. Kemudian ada nggak sih kayak solusi dari kendala-kendala yang tadi gitu dari kakak sendiri buat teman-teman ini yang kuliah gitu. Kalau dari aku sendiri ya, eh ini sih kita bisa kayak bikin kelompok grup belajar. Jadi misal nanti apa yang disampaikan dosen kita nggak ngerti, itu kita bisa belajar kelompok, misal ada sampai 5 atau 10 orang, nanti jadi bisa ya mungkin harus Zoom lagi, atau mungkin bisa Kota via lagi, chat ya. gitu kan. Tapi bisa belajar bareng lah kayak gitu. Terus karena sekarang alhamdulillahnya teknologi udah makin canggih, jadi meskipun berjauhan kita masih bisa tetap ketemu dengan apa ya, Secara itu virtual ya gitu ya. secara virtual lah. Itu kan tadi yang dibahas kuota jaringan-jaringannya. Nah, apakah dari kakak sendiri ada harapan untuk Mas Menteri ya? Harapan Mas Menteri ini gimana untuk mahasiswa ya? Karena emang kita gimana ya, terlalu membutuhkan kuota yang banyak, tapi ya lagi zamannya kayak gini, pendapatan orang tua juga menurun kayak gitu. Harapannya dari kakak sendiri itu seperti apa? Kalau dari aku sendiri ya, karena kan setiap mahasiswa itu punya UKT ya, ada yang namanya UKT. Jadi mungkin ya, kan kita nggak pakai sarana dan prasarana kampus nih. Jadi ya, uang UKT tuh buat apa gitu ketika kita nggak dapat sarana dan prasarana. Jadi mungkin kalau bisa setiap kampus punya kebijakan lah buat nurin UKT, atau mungkin UKT sebagiannya di alokasiin buat kota gitu ya Kak. Buat kota. Jadi kita nggak terlalu kesulitan gitu. Kasihan juga orang tua udah UKT mahal, terus ditambah harus beli kuota, dan kasihan juga yang di pelosok-pelosok gitu kan. Itu susah apa namanya? Kadang susah jaringan. Mungkin harus pasang wifi kayak gitu. Duit lagi. Duit lagi. Ya intinya mudah-mudahan ada pengertian lah dari pemerintah ke masing-masing lembaga pendidikan gitu ya, nggak cuma anak kuliahan aja sebenarnya, kayak SMA, SMP itu juga mereka apalagi SD ya Kak ya. Jadi orang tua itu banyak mengeluhkan tentang, apalagi kita ya khususnya ya daerah wisata ya, kota wisata kita kan. Nah pariwisatanya udah dibuka tapi sekolahannya belum. Itu nggak sedikit orang tua yang gimana ya, kayak mengeluh, kok wisatanya udah dibuka tapi pendidikannya belum, ini anak saya di rumah main gadget mulu. Itu gimana ya Kak kira-kira solusinya? Karena emang anak kecil itu ya, kita sendiri main gadget susah untuk berhenti gitu loh Kak. Gimana ya, kan kalau misalkan mau ngebuka sekolah lagi, maksudnya sekolah tatap muka lagi, itu kan orang tua harus mau menanggung resikonya. Semisal nanti ada izin juga ya Kak, izin ya perlu, pasti harus ada izin gitu. Bahkan dari pemerintahan sendiri itu perlu kita perlu izin juga ke pemerintahan kan kalau misalkan mau ada sekolah buka, karena resikonya nanti ditanggung oleh orang tua itu sendiri, orang tua dari murid-murid itu sendiri. Misal nanti udah tetap muka ternyata ada nauzubillah min dzalik, terus gimana kena corona gitu kan. Itu kan sekolah juga nggak mau tanggung jawab kan, karena itu kan udah apa namanya, orang tua yang minta gitu kan, orang tua yang minta yang mengizinkan. Kalau saran dari aku, jadi buat guru-gurunya itu adain lah mungkin setiap seminggu 2 kali atau 3 kali ya, penyampaian materi. Soalnya aku juga kan punya keponakan nih ya, jadi dia tuh lebih sering nanya gitu, jadi banyak nanya, terus materinya itu dia kadang nggak ngerti, cuma dikasih bahan aja, bahan bacaan sama tugas, terus ini gimana Bi gitu kan. Terus emang nggak pernah diterangin sama gurunya, enggak gitu, gurunya cuma ngasih tugas aja. Harusnya diterangin dulu, seenggaknya gurunya nerangin dulu materinya, baru nanti kamu ngerjain tugasnya. Kalau nggak bisa baru nanya kayak gitu kan. Jadi terus katanya gini, kan ada yang nggak punya HP gitu kan, mungkin bisa jadi kayak
anak yang rumahnya berdekatan, di situ mungkin ada satu gitu yang punya gadget, jadi mereka kelompok gitu, lalu guru menerangkan gitu di situ, jadi ada didampingi oleh orang tua juga, guru bisa menyampaikan materi dengan apa ya, bisa tersampaikan gitu materinya ke muridnya iya, gitu. iya. Tapi gini ya kak, mungkin beda SD, beda caranya kayak gitu ya. Nah, aku pernah privat anak kelas 5 SD sama kelas 1 SD itu ada setiap minggunya, setiap hari Rabu kumpul kelompok seperti itu. Tapi gimana ya? Cuma 1 jam, waktunya 1 jam. Jadi setiap hari Rabu, misal nih satu kelas itu dibikin 5 kelompok, berarti 5 tempat. Nah, si guru itu cuma ke setiap tempat itu, ke setiap kelompok cuma ada jatah 1 jam. Sedangkan materi yang diberikan kayak modulnya itu banyak, nggak hanya satu mata pelajaran seperti itu. Jadi ya gimana ya? Jadi ke anaknya juga mungkin penjelasan dari gurunya kurang nyampe. Kemudian anaknya dalam kelompoknya banyak, terus waktunya juga singkat seperti itu. Mungkin bisa begini ya, saran dari saya gitu ya. Kalau udah kayak gitu berarti lumayan lah ya, udah lebih mending daripada yang nggak ada penyampaian materi sama sekali. Buat belajar kelompok kayak gitu kan, mungkin setiap anak atau orang tua itu ada grup di WhatsApp atau di sosial media yang lain gitu kan ya. Mungkin guru bisa bikin video terus nanti di share Kayak ruang guru gitu ya kak. atau di posting ke YouTube, jadi nanti orang tua bisa mengaksesnya itu di YouTube, nanti anaknya yang nonton gitu Ya, sambil belajar. penjelasan dalam materi itu Iya. bisa dijelaskan via video. Ya, oke. Sekian kak, terima kasih atas waktunya. Ya terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. nih saya juga. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.